Hai guys, gue yakin kalian udah tahu apa yang mau gue bahas di video kali ini karena judulnya gitu. Dan ini bukan gue yang buat-buat beritanya, tapi udah rame banget di portal-portal berita. Itu engagementnya tinggi banget di portal-portal berita. Komennya bahkan sampai di atas 2000, ada yang sampai 5000. So ini gue bahas juga karena permintaan orang-orang yang banyak minta, "Bang, bahas bang, ini aneh banget bang." Gue juga ngerasa aneh. Jadi banyak yang mau gue bahas, tonton videonya sampai habis, oke? Pertama, gue mau buka video ini dengan beberapa prestasi Blackpink dulu ya. Sebelum kita sampai ke berita utamanya nanti, beberapa prestasi Blackpink dulu yang sudah dikonfirmasi. Yang pertama, pencapaian view MV 24 jam Pink Venom gitu. Dan ternyata kan waktu kemarin itu 24 jam pertama kalau kita lihat dari real time-nya, dari real live-nya gitu, 86,2 juta plus lah gitu. Masih di bawah sedikit dari How You Like That yang 86,3. Tapi kan yang bisa mengkonfirmasi view aslinya adalah YouTube. Kadang-kadang kan view itu nge-freeze di situ gitu. Dan YouTube sudah mengkonfirmasi kalau pencapaian Pink Venom itu sampai di 90,4 juta view dan jadi artis wanita dengan jumlah penonton tertinggi dalam sehari. Dan itu gue harus ucapkan selamat dulu kepada Blackpink dan juga kalian. Blink keren banget, akhirnya pecah rekor How You Like That yang kita pikir jadi yang terbanyak 86,3, kalah ternyata sekarang sama Pink Venom yang udah 90,4. Gua doakan semoga nanti title track utama Born Pink di bulan September akan bisa lebih besar lagi, amin gitu ya. Sekali lagi selamat, dan ini bukti lagi sekali lagi kalau Blackpink gak ada matinya, gokil. Lalu selanjutnya gue mau bahas individu para member Blackpink terlebih dahulu yang walaupun comeback endorse tetap berjalan. Yang mana yang pertama, Rose yang jadi topik panas karena berhasil didapuk menjadi model terbaru brand mewah Sulwhasoo. Buat yang gak tahu, Sulwhasoo ini adalah produk skincare mewah gitu, dan Rose berhasil didapuk jadi bintang iklannya, model terbarunya gitu. Dan Lisa juga gak mau kalah jadi orang Asia pertama yang hiasi main issue majalah top Amerika Serikat V Magazine. Yap, V Magazine adalah salah satu majalah besar, majalah terkenal di Amerika Serikat, majalah berpengaruh, dan Lisa berhasil menjadi main isunya di sana gitu, sesuatu yang jarang-jarang didapatkan oleh artis Asia. Dan sekali lagi Lisa berhasil mendapatkannya, memang Blackpink gila-gilaan gitu. Dan terakhir adalah Jennie, di mana teaser terbaru dari series yang akan dibintangi Jennie, The Idol, series Amerika HBO itu akhirnya rilis. Yang paling menarik adalah di situ kan dikasih nama-nama orang, dikasih nama aktornya yang akan tampil, ada Troye Sivan, ada The Weeknd dan lain-lain. Jennie pakai nama Jennie Ruby Jen, berarti nama artisnya Jennie adalah Jennie Ruby Jen seperti nama Instagramnya gitu. Dan yang menarik lagi, ada isu bahwa karakter yang diperankan Jennie di series The Idol itu adalah bisexual gitu. Buat yang nggak tahu, bisexual artinya adalah manusia yang punya ketertarikan di dua gender, suka cewek, suka cowok gitu. Dan ini katanya dikeluarkan oleh majalah Flown di Amerika Serikat gitu, yang merumorkan itu berdasarkan apa yang mereka lihat di trailernya. Mungkin gak bang itu terjadi? Mungkin, karena namanya ini kan series kan cerita yang dibuat oleh orang, cerita fiksi gitu. Dan apa yang diperankan Jennie ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya, oleh kreatornya gitu. Jadi sangat mungkin ada peran bisexual. So, lagian kita semua tahu kalau ini adalah series Amerika. Buat lu yang gak pernah nonton series Amerika, gua saranin jangan nonton The Idol dah. Gue saranin. Karena The Idol ini adalah series Amerika, series yang dibuat, kreatornya adalah kreator dari series Euphoria yang terkenal juga. Dan series Amerika tuh vulgar. Kalau lu biasa nonton drakor, jangan langsung nonton series Amerika, bisa pingsan lu gitu, karena emang beda banget kultur dan budayanya gitu. Kalau di Korea ciuman aja cuman nempelin bibir lama gitu, kagak bergerak gitu. Kalau di Amerika ketelanjangan aja bahkan biasa ditampilkan di seriesnya gitu. Jadi buat lu yang biasa nonton drakor, jangan langsung loncat ke The Idol cuman gara-gara mau nonton Jennie gitu. Sebelum The Idol ini tayang, silahkan cari-cari series Amerika dari yang ringan-ringan dulu, misal kayak Stranger Things. Terus lu nonton apa ya, Game of Thrones parah juga ya. Fargo misalnya, atau Friends dah, yang series zaman dulu yang agak lucu-lucu gitu. Maksudnya dari yang begitu-begitu dulu lu pelajari seriesnya gitu. Jangan langsung loncat The Idol, karena The Idol ini dari trailernya aja udah vulgar banget sih menurut gua. Dan sekali lagi,
Mungkin nggak perannya Jennie bisexual? Mungkin, sangat mungkin. Mungkin, kalau mungkin pasti mungkin. Kemungkinan itu selalu ada gitu. Tapi apakah benar? Belum tentu. Nah, permasalahannya ada beberapa penggemar yang takut image-nya Jennie rusak di Korea. Kalau yang gue lihat, dengan Jennie mau menerima dengan senang hati tampil di series ini, tandanya dia udah tahu konsekuensinya dan ini memang jalan yang dia pilih. Nih ya, buat kalian yang semua harus ketahui adalah Jennie memang orang asli Korea, tapi Jennie itu pernah besar di negara yang kulturnya barat banget, New Zealand kalau gua nggak salah. Koreksi kalau gua salah ya, di New Zealand. Dia besar di sana, kita tahu Jennie sangat fasih berbahasa Inggris. Dan kalau lihat gaya hidupnya Jennie, memang Jennie sepertinya lebih ke barat-baratan gitu. Jadi mungkin walaupun lu yang biasa dengan kultur timur dan merasa Jennie adalah idol Korea yang harusnya pakai kultur timur, lu nggak bisa maksa orang. Kalau dia maunya kulturnya kayak barat gimana gitu. Dan dengan Jennie udah memilih ini, berarti Jennie udah tahu konsekuensinya. Dan kalau misalnya orang Korea atau fans Korea nggak suka nanti, ya dia juga udah tahu, ya udah, lu nggak suka aja gitu. Gue pilih jalan gue yang ini gitu. Dan nggak bisa protes gitu. Kalau gue sih, gue bakal nonton karena mau begitu kayak just film. Kalau gue just series gitu, gue akan tetap tonton karena Euphoria pun gue nonton gitu. Jadi silahkan gue kasih tahu, sebelum nonton The Idol, mending lo nonton series barat dari yang receh-receh dulu. Cari di Google series barat lucu-lucu gitu, atau series barat yang tidak vulgar. Dari situ dulu biar lo tahu gak ya series barat tuh kayak gimana, series Amerika tuh kayak gimana. Baru nanti mulai lompat ke yang ribet gitu, yang agak seksual tapi ringan, sex education di Netflix. Tapi gue yakin kalau lu biasa nonton drakor, apalagi biasa nonton sinetron, nontonnya yang sensor, nonton series barat sih pingsan lu nanti gitu. Dari trailer The Idol aja udah wadaw sih gitu. Jadi ya, sekali lagi gue udah memperingatkan kan ya, buat bocil yang masih di bawah berapa ya? Gue gak tahu ntar ratingnya berapa, di bawah 21, di bawah 18 mungkin. Tapi kalau gue bilang sih di bawah 20 jangan nonton sih. Nanti sabar aja, kalau udah 20 baru lu nonton. Daripada lu shock kan gitu, daripada lu muntah mungkin gitu. Jadi gue udah memperingatkan nih ya di sini sebagai fansnya Jennie juga, sebagai Blink juga. Jangan memaksakan yang belum umurnya atau yang nggak biasa lu tonton demi Jennie doang gitu. Takutnya lu muntah, oke? Nah, sekarang kita masuk ke gong beritanya ini yang tiba-tiba mengejutkan, naik lagi. Gua nggak nyangka ini naiknya justru ketika Blackpink sudah comeback. Gua kira udah berhenti di kemarin aja, ya udah gitu. Ini sih akibat dari tidak ketegasan dua agensi sih, dengan diem-diem aja akhirnya begini nih jalan terus. Ada apa? Gua cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Copamex, di mana saat gua baca berita ini udah di like 153.000 orang dengan komen lebih dari 6.000. Gila gak? Nih judulnya adalah ramai dibicarakan muncul kembali foto diduga V BTS bersama Jennie Blackpink. Nih isi beritanya guys, rumor kencan antara member BTS V dan Jennie Blackpink muncul kembali. Baru-baru ini ramai dibicarakan foto yang diduga V dan Jennie berada di ruang yang sama. Dalam foto, sosok yang diduga sebagai V sedang duduk dan rambutnya sedang ditata oleh staff, dan seorang wanita yang mengambil foto dari belakangnya mirip dengan Jennie. Beberapa netizen mengklaim bahwa Jennie memiliki dan menggunakan pakaian yang sama dengan wanita di foto tersebut. Selain itu, ditemukan juga gelang serta model HP pada wanita di foto sama dengan yang dipakai Jennie. Di sisi lain, penampilan V BTS mengenakan outfit serupa saat hadir di acara fashion pada 24 Juni. Sumber foto hingga saat ini belum diketahui pasti. Muncul dugaan foto-foto ini terekspos dari Instagram pribadi Jennie yang bocor. Kedua agensi juga belum memberikan pernyataan mengenai rumor tersebut. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, nih gue syuting tanggal 24, kemarin tanggal 23 tiba-tiba foto ini beredar nih. Kalian lihat jelas-jelas, kalian pantengin banget apakah kalian merasa foto ini asli, karena foto ini tiba-tiba beredar di berbagai media sosial. Jujur gue sampai sekarang nggak tahu sumbernya siapa yang pertama kali nyebar. Gue tanya ke followers yang ngirim-ngirim ke gue pun gue nggak tahu sampai sekarang. Nggak ada yang berhasil ngasih tahu ini mulainya dari mana gitu. Di foto tersebut terlihat V lagi ditata gitu, terus Jennie mirror selfie gitu di belakangnya. Bajunya Jennie di foto tersebut persis seperti baju Jennie di sini. Ya, kalian bisa lihat ini emang bajunya Jennie yang memang Jennie itu. Jennie lagi foto sama orang gitu. Dan bajunya V di foto tersebut itu persis seperti foto V yang ini, di mana itu kalau gua nggak salah, koreksi kalau gua salah ya, itu adalah baju yang dipakai V ketika V pergi ke
Paris kalau nggak salah, yang sama Lisa sama Park Bo-gum. Kalau gua nggak salah gitu ya. Jadi secara baju emang itu baju pernah dipakai V, secara baju Jennie itu baju yang pernah dipakai sama Jennie. Oke, itu fix memang pernah terjadi gitu. Cuman pertanyaannya, itu foto asli apa editan? Nah, ini yang bikin bingung banget karena kalau lo ngeliat foto ini aja, gua pantengin fotonya, gua ngerasa banget itu editan. Kalau gua ngerasa fotonya editan banget, kelihatan banget kayak abis diedit gitu. Gak mulus malah menurut gue. Tapi gue gak bisa menjelaskan secara detail editannya di mana ya, karena gue bukan ahli apa sih bacanya, ahli tukang edit kayak gitu. Tapi kalau ngeliat foto itu doang aja, gue ngerasa itu editan. Nah, coba gue mau nanya nih sama kalian ngerasa itu foto editan apa foto asli? Nah, pertanyaannya lagi, gue sempat ngebahas ini di TikTok dan beberapa komen kayak bilang gini, kalau foto itu editan, coba yang bilang editan tunjukin foto aslinya mana. Foto asli V lagi ditata begitu sendiri, foto Jennie mirror selfie pakai itu sendiri. Kan pasti kalau foto kayak gitu itu gabungan kan, digabung antara foto Jennie dan foto V gitu. Pada bilang, "Mana tunjukin foto aslinya?" gitu. Dan sampai sekarang gua sih nggak nemu foto aslinya di mana. Ada yang bilang udah nemu bang, ada di Twitter. Gua coba cari, gua belum nemu gitu. Yang nemu coba kasih tahu, taruh linknya di bawah gitu. Nah, ini yang jadi perdebatan sekarang, itu foto asli apa bukan. Kalau gua jujur, gua seperti yang kalian tahu, kalau Jennie sama V asli, gue sangat mendukung. Kalian semua tahu kalau gue adalah orang yang mendukung idol ini pacaran gitu. Cuman kalau dari foto itu doang, foto yang ini gue ngerasa fotonya editan. Kalau gue ya, tapi bisa jadi gue salah, sekali lagi gue bukan ahli gitu-gituan. Jadi coba gue pengen nanya pendapat kalian, ini asli apa enggak? Silahkan terus di kolom komen di bawah, oke? Nah, gak cuman sampai di foto tersebut aja. Foto tersebut kan munculnya tanggal 23, rumor kencan akhirnya merebak lagi. Sekarang tanggal 24 Agustus nih, tiba-tiba muncul rumor lagi yang sampai harus ditanyakan ke agensinya masing-masing gitu. Ada apa? Nih gue cek dulu faktanya berdasarkan portal berita official K5 Instagram yang berjudul "Perwakilan YG Entertainment tanggapi rumor Jennie Blackpink dan V BTS akan bersama di New York." Nih isi beritanya ya guys, kehebohan di dunia musik Korea saat ini berpusat di sekitar Jennie Blackpink dan V BTS. Sebelumnya, pada pagi hari tanggal 24 Agustus waktu Korea, di mana itu hari ini, V BTS menyapa pers di Bandara Internasional Incheon dalam perjalanannya ke New York, Amerika Serikat. Sementara beberapa penggemar bertanya-tanya jadwal apa yang direncanakan V di New York, yang lain dengan cepat menunjukkan bahwa keempat anggota Blackpink dijadwalkan terbang ke New York di tanggal 25. Sebelumnya pada tanggal 23 Agustus, rumor kencan antara Jennie dan V muncul kembali karena ada foto yang tadi kita bahas. Mengingat munculnya kembali rumor kencan, banyak netizen yang menyimpulkan bahwa V dan Jennie bersama di New York berpotensi menikmati kencan jauh dari mata publik. Sebagai tanggapan, seorang perwakilan dari YG Entertainment dengan singkat menyatakan Blackpink berniat untuk melaksanakan jadwal yang sangat padat setelah mereka pergi pada 25 Agustus, termasuk menghadiri MTV VMA serta berbagai jadwal lain untuk comeback full album kedua mereka. Sementara itu, Blackpink akan tampil di 2022 MTV VMA yang berlangsung akhir pekan ini pada 28 Agustus pukul 8 malam waktu setempat di Production Center di Newark, New Jersey. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, tanggal 24 Agustus ini ternyata V BTS akan pergi ke New York dan dia menyapa pers dan bandara yang tentunya nungguin dia di bandara gitu. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan oleh para fansnya sendiri bahkan adalah, V ada jadwal apa? Kenapa tiba-tiba ke New York? Kita semua tahu idol, apalagi yang terkenal Blackpink, BTS yang udah di level-level itu, fans akan selalu tahu jadwalnya, akan selalu update, fanbase akan selalu update, ada jadwal ini gitu. Ini tiba-tiba V datang gitu. Belum diketahui sampai gue bikin ngebahas berita ini, belum ada konfirmasi jadwal V itu mau ngapain ke New York gitu. Tapi udah ada beberapa komen yang bilang V mau foto sesi, kalau nggak salah ada foto shoot gitu di New York. Ya kita nggak tahu lah itu. Nah ternyata sebelum dikasih tahu atau sebelum ada yang bilang bahwa V mau foto session, udah ada yang ngomong duluan bahwa besok 25 Agustus Blackpink akan pergi ke New York, akan terbang ke New York, dimana kita semua tahu besok tanggal 25, tanggal 28 ya, 3 hari kemudian Blackpink itu tampil di MTV VMA. Memang mereka sudah dipastikan akan tampil di sana kan. Nah si V pergi tanggal 24, Blackpink pergi tanggal 25, masih ada 3 hari ini ya. Pasti mereka Blackpink akan latihan, tapi latihan kan nggak 24 jam 3 hari itu, selama 24 jam terus-terusan latihan gitu, ada waktu kosongnya. Jadi itu yang dispekulasikan orang-orang, dispekulasikan netizen bahwa mereka berdua mau ketemu di sana, mau bersama, mau berkencan gitu. Nah, gua jujur bingung gue sama ngebahasnya gimana. Intinya
momennya nggak pas banget fotonya keluar, terus V tiba-tiba pergi tanggal 24 ke New York, 25-nya Blackpink ke New York gitu. Makanya tiba-tiba rumor merebak. Nggak salah rumor ini merebak, orang-orang pasti akan ada yang mulai rumor seperti ini gitu. Nah, pihak YG Entertainment ditanyalah sama wartawan dan jawaban mereka gitu tadi. Blackpink akan ada aktivitas yang padat mulai tanggal 25, tampil di MTV VMA dan jadwal lain-lain nih. Curiga gue jadwal lain-lainnya adalah ya promosi. Kan abis ngeluarin Pink Venom yang bagus itu, seperti biasanya Blackpink akan hadir di beberapa acara TV kan. Biasanya acara TV atau radio-radio gitu, mereka akan ada wawancara. Dan gue tentu sangat menunggu karena gue suka banget kalau ngeliat Blackpink di wawancara bahasa Inggris gitu. Karena kita tahu Jennie, Lisa, Rose itu sangat fasih berbahasa Inggris, sangat talk aktif lah intinya. Jisoo juga ngerti bahasa Inggris walaupun kadang ngomongnya masih terbata-bata. Intinya ngelihat Blackpink ini adalah grup yang paling gue suka ketika interview berbahasa Inggris karena hampir semuanya bisa ngejawab dengan baik gitu karena memang mereka mengerti bahasa Inggris. Jadi ya gue yakin jadwalnya adalah jadwal promo dan juga tampil di MTV VMA gitu. Nah soal soal rumor kencan ini nggak dijawab sama sekali sama pihak YG Entertainment. Lagi-lagi YG Entertainment main kucing-kucingan, nggak ngebantah. Padahal karena rumornya lagi kencang anget gini kan bisa tinggal bilang enggak, itu rumor nggak benar. Udah, terus kasih tahu Blackpink kesana cuma untuk MTV VMA dan juga promo. Udah gitu. Ini nggak dibantah, hanya ngasih tahu bahwa jadwalnya akan padat ke depannya gitu. Dan orang-orang yang shipper bahasanya atau yang mendukung Jennie akan bilang sepadat apa sih, emang sejam 2 jam nggak bisa ketemu. Ya wajar, yang mendukung mah pasti akan ke arah sono terus. Masa iya berhari-hari di sono nggak ada satu hari kosong, atau nggak ada misalnya jadwalnya dari pagi sampai sore emang malamnya nggak kosong, nggak bisa ketemu, pasti akan ada yang ke arah sana gitu. Yang nggak percaya akan bilang nggak mungkin 24 jam pasti padat doang, nggak bakal bisa kemana-mana, pasti akan sibuk masing-masing doang gitu. Jadi semua tergantung kepercayaan masing-masing aja, tinggal lihat yang benar yang mana. Cuman kalau sampai karena beritanya udah kencang dari sini, gue yakin paparazzi Amerika atau media-media K-pop udah akan ada yang terbang ke sono. Mungkin di Space juga udah akan ada yang terbang ke sono gitu. Jadi kita lihat beberapa hari ke depan. Gue sih bersiap-siap aja kalau tiba-tiba ada foto berdua, wah itu bakal segeger-gegernya itu semua media akan beritain gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga, bagus, berarti lagi fokus sama kerjaan masing-masing gitu. Mari kita tunggu apa yang akan terjadi ke depannya karena gue yakin udah banyak paparazzi, udah banyak media yang akan buntutin masing-masing dari mereka gitu. Ya ini jadi bukti kalau nggak ada kena ngapa-ngapain ya berarti salah, kagak ngapa-ngapain, mereka nggak pacaran gitu. Cuman kalau misalnya kebukti ya sabar aja buat yang nggak percaya gitu. Nah satu lagi nih sebelum gua tutup, ada satu lagi ini kocak juga beritanya gua ambil dari kpopchart.net di Instagram yang judulnya adalah gara-gara story IG Jennie Blackpink, netizen semakin yakin hubungannya dengan VBTS. Ini gue ambil intinya aja ya. Belum lama ini Jennie Blackpink telah mengunggah story hadiah yang ia terima dari Hera Beauty untuk comeback grupnya Pink Venom. Terlihat buket bunga, balon pink dan hitam, serta hadiah yang ditata dengan indah. Tetapi tindakan dari Jennie yang menutupi latar di sekitar warna hitam menimbulkan tanda tanya mengenai lokasi idol tersebut. Pantulan dari salah satu balon yang terdapat dalam story Jennie Blackpink menjadi satu-satunya petunjuk mengenai lokasi Jennie ketika memotret hadiah dari Hera Beauty. Diduga netizen sebagai pantulan dari interior apartemen yang ditinggali oleh VBTS. Beberapa bukti juga disisipkan untuk memperkuat dugaan. Hingga saat ini YG dan Big Hit selaku agensi dari keduanya belum angkat bicara. Nah, bayangin ada lagi dari pantulan IG story. Nih IG story-nya gue kasih lihat nih, IG story-nya yang diitin Jennie tapi sisanya ditutupin item-item sama Jennie. Ada pantulan. Nah, pantulannya nih kalian bisa lihat gambarnya sendiri. Gue juga gak ngerti itu pantulannya, ada lampu-lampu gitu. Dan ini adalah apartemen V. Yang gue ngeh adalah kayak ada bentuk lampunya, pantulan lampunya mirip sama pantulan lampu di apartemen V. Nah, jadi kemana-mana lagi. Ini kasus yang tadinya udah kemarin ya udah orang penasaran doang, tapi malah jadi gede lagi. Tahu nggak sumber permasalahan ini di mana? Di ketegasan agensi. Gue selalu bilang kalau ini gue terserah deh mau kesel sama gue atau enggak. Agensi harusnya langsung ngebantah kalau enggak, karena kalau nggak dibantah akan begini terus. Lo kesel pun
kesel karena ini digede-gedein lagi nih berita nih, siapa sih yang bikin. Lo nggak bisa kesel kalau agensi ngebantah, selesai. Kemarin abis V sama Jennie itu kan RM diberitain menikah sama non seleb, agensinya BTS langsung ngebantah, tidak, itu tidak benar, selesai. Tapi yang Jennie V ini nggak dibantah. Karena nggak dibantah-bantah, akhirnya selalu muncul rumor kayak gini. Dan sekarang kan sesuai dengan kepercayaan yang gue bilang tadi. Yang percaya Jennie V pacaran akan terus berusaha membuktikan dan akan terus bikin kesel yang nggak percaya. Yang nggak percaya akan terus denial dan bilang ini nggak pacaran, tapi akan terus bikin kesel yang pacaran kan. Tapi kalau udah dibantah sama agensinya, kalau dua-dua agensi ini kompak, tidak, mereka tidak pacaran, itu cuman cocokologi, kelar. Yang percaya halu berarti, yang nggak percaya ya udah nggak perlu membela apa-apa, orang agensinya udah ngomong tapi agensinya nggak ngomong sampai sekarang. Jadi ya kalian bisa tahu sendirilah. Ini sih kalau gue nunggu ketegasan agensi aja sih. Kalau kalian bisa bilang ini kan nggak penting bang, nggak perlu ditanggepin banget, buktinya yang kemarin-kemarin ditanggepin tuh. Apakah yang udah segede gini sampai media semua ngomong harus tetap nggak perlu ditanggepin? Padahal udah segede gini, cocokologinya udah gila-gilaan, bahkan udah ada foto-foto yang sampai nunjukin itu gitu. By the way, soal foto Jennie V yang mirror selfie itu, ada yang bilang katanya itu dari IG private-nya Jennie. Gila, kalau dari IG private-nya Jennie sampai kesebar, berarti ada temennya Jennie yang pengkhianat kan gitu. Jadi gua nggak tahu dah, pokoknya itu deh beritanya. Harapan gua sih segera ada kejelasan sih. Kejelasan dalam bentuk ketegasan agensi yang membantah kalau emang nggak bener. Atau sekalian ketahuan ada fotonya mereka berdua ke foto sama media. Biar jelas jadian-jadian enggak gitu. Supaya nggak dirumorin kegilaan gini. Toh menurut gua kalaupun mereka beneran jadian, fansnya kayak ya udah sih, udah gede. Kayak ya dari yang gue lihat sih kayak gitu, nggak ada bantahan-bantahan aneh-aneh lagi gitu, karena fansnya juga udah pada gede. Fans BTS sama fans Blackpink udah pada dewasa juga kebanyakan gitu. Jadi ya udah, itu aja sih dari gua. Gimana nih tanggapan kalian terhadap berita ini? Apakah kalian tim yang mendukung atau tim yang nggak mendukung, atau tim yang kayak ya udah gede biasa aja gitu? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komen. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.